Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 5 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul berdoa di tempat sunyi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada style yang unik dari Yesus waktu dia berdoa. Jadi Yesus kebanyakan kalau di dalam Lukas 5 ayat 16 itu dia akan memilih tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia berdoa di padang gurun, dia berdoa di taman Getsemani, dia berdoa di gunung, dan di tempat-tempat yang sulit dilihat oleh banyak orang. Dan kita mau lihat ada hal terdalam di balik tempat yang sunyi ini Yesus pilih untuk berdoa. Yang pertama, Yesus memilih tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Karena Yesus mau membangun hubungan intim dengan Bapanya. Dia mau membangun keintiman lewat doa bersama Bapanya, tanpa ada satu orang pun yang mengganggu dia. Jadi ketika dia memilih tempat yang sunyi, dia mau keintiman dia dengan Bapa melalui doa tidak diganggu oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kalau saudara lihat Lukas 5 ayat 16 sebelumnya itu, Yesus menyelesaikan banyak pelayanan. Dia menyembuhkan banyak orang karena orang banyak datang kepada dia lalu mereka disembuhkan. Dan setelah itu dia menyingkir ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Jadi yang kedua, Yesus memilih tempat yang sunyi untuk berdoa karena dia mau mencharge kembali energi rohaninya yang sudah terpakai dalam pelayanan tadi. Ini harus menjadi perhatian kita. Waktu saudara dan saya melakukan pelayanan, kita perlu punya waktu bersendiri dengan Bapa untuk mencharge kembali rohani kita, supaya energi rohani kita kembali terisi dan bisa dipakai lagi di dalam pelayanan. Ingat, berapa banyak pelayanan yang saudara dan saya kerjakan, kita juga butuh waktu untuk mencharge diri kita sehingga Bapa kembali mengisi itu di dalam rohani kita. Kita punya energi rohani yang baru dari Bapa seperti yang Yesus lakukan. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus mencari tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Karena Yesus membutuhkan tempat yang privat, tempat pribadi yang tidak diganggu oleh pelayanan, tidak diganggu oleh apapun juga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak, waktu kita berdoa di tempat yang sunyi seperti Yesus, kita akan lebih fokus. Kita akan lebih khusyuk dan percayalah tidak ada yang akan mengganggu kita. Kecuali kalau saudara masih mencoba mengaktifkan handphone saudara, saudara pasti akan terganggu. Tapi Tuhan mau mengajar kita pagi ini bahwa mari belajar dari Yesus. Dia mencari tempat-tempat yang sunyi untuk dia berdoa. Pertanyaannya, apakah saudara juga punya tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa? Bersendiri dengan Bapa.
Pasti jawaban saudara iya. Iya di kamar, di rumah sendiri. Karena firman Allah berkata, kalau saudara baca di dalam Injil, ada satu ayat bilang, jika kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa. Ini tempat privat, tempat yang sunyi, tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Pilihan ada pada saudara. Tapi satu hal yang Tuhan mau saudara tangkap hari ini, beri waktu untuk membangun keintiman dengan Bapa di tempat yang sunyi, di tempat yang saudara dan saya tidak diganggu oleh siapapun juga. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki waktu untuk berdoa di tempat yang sunyi. Amin.